kanggo pribadi, tapi nggih umum kagem anak-anak cucu-cucu. Yang dua tadi anak-anak dua, cucu pun pinter tadi. 3. Ya, ada yang 2, ada yang 1. Iya. Oh iya. Dan anak-anak muda GKJ Bejarjo. Selamat sore pemirsa. Ketemu lagi dengan kami di obrolan gayeng dalam channel YouTube GKJ Bejarjo. Sore ini di tengah guyuran hujan gerimis, kami berada di Grogol 4, Kelurahan Bejarjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, di kediaman Bapak Kiman beserta istri, yaitu Ibu Supatmiati. Nah, seperti cerita-cerita yang lain, bahwa hari ini kita akan mengulas sejarah panjang perjalanan berdirinya Jemaat GKJ Bejarjo Pantan Grogol. Untuk itu kami mengundang untuk Bapak Kiman dan Ibu menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Nah, Pak Kiman, selamat sore. Kita akan berbincang-bincang tentang apa yang telah sampaikan tadi, yaitu sejarah panjang perjalanan GKJ Pantan Grogol untuk naungan GKJ Bejarjo, gitu ya. Nah, Bapak bisa cerita atau menurut catatan kami bahwa Pak Kiman, Ibu dan teman-teman yang lain itu termasuk keluarga mula-mula di Grogol yang menjadi jemaat GKJ Bejarjo. Tetapi ada beberapa nama yang nanti Bapak boleh sebutkan. Jadi ada beberapa nama nanti boleh Bapak ceritakan, gitu ya. Nah, tapi sebelum memasuki cerita-cerita yang tadi, sejarah panjang bersama siapa saja, Bapak Ibu boleh menceritakan atau memberikan biodata kepada kami. Monggo, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Kami selaku warga yang sesuai dengan harapan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami adalah lahir dari seorang petani, bapak ibu saya seorang petani, dan pendidikannya pun juga rendah, SD pun tidak. Lah, oleh sebab itu bapak dan ibu saya punya anak 4, 2 putri, 2 pria. Kebetulan kami anak yang terakhir, yang istilahnya dulu ragil gitu. Nah, oleh sebab itu keadaan keluarga kami memang petani. Saya pernah jual bambu, jual kayu, jual pakan sapi dan sebagainya, riwayat hidup kami. Namun demikian, setelah kami berpikir lalu bisa bersama-sama teman-teman dan orang lain, muncul suatu pemikiran-pemikiran yang baru yang tidak seperti para leluhur kami. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Dengan bimbingan Tuhan, ternyata kami, orang tua kami bisa baik, selamat, dan hidupnya pun semakin membaik. Oleh sebab itu, kami bersyukur atas karunia Tuhan itu, sehingga mudah-mudahan nanti sampai anak, cucu, dan keluarga kami bisa diberkati oleh Tuhan. Iya, itu sejarah singkatnya. Terus bagaimana ketemu dengan Ibu dulu, Pak? Pada waktu itu kami sangat prihatin ketemu dengan ibu pada kondisi sakit usus buntu dan harus operasi. Dana memang sangat sulit sekali, sehingga kami berupaya untuk menolong ibu, untuk bayar rumah sakit dan sebagainya. Itu
sehingga kami semulanya belum tertarik, tapi karena keprihatinan itu kok saya jadi Jatuh cinta. tertarik, pengen ya jatuh cinta, terus pengen mengangkat kondisi ibu. Oh gitu Itu ya Pak. jadi Iya, sifat kami yang pertama memang pengen mengangkat karena kondisinya tidak ada, sakitnya sudah parah, Iya. harus masuk rumah sakit, tidak ada keluarga yang menolong, satu-satunya saya yang berpikir untuk menolong ibu. Iya. Sehingga pada posisi itu ibu sembuh, Iya. bisa bekerja, dan kami bisa melanjutkan juga bekerja. Akhirnya pada saatnya kami jadi istri ibu. Sejarahnya memang sulit Nggih, untuk iya, nggih. itu, tapi kenyataan semacam itu. Semacam Jadi itu, ya. kenyataan semacam itu, sehingga dengan keprihatinan itu mendasari kami hidup berikutnya semua berani prihatin. Nggih. Itu Ada yang pepatah witing tresno jalaran saka kulino. Saka kulino. Tapi Bisa Bapak Ibu jadi. witing tresno jalaran mergo Loro. tetulung, leloro mergo leloro. Leloro. Ya, akar cinta karena dari sakit penyakit yang diderita ibu, tetapi Bapak ingin membantu dengan upaya kesembuhannya. Nggih. Iya. Itu ceritanya segitu nggih, Pak. Iya. Nah, terus niku cerita keluarga nggih. Mangke disambung alih. Lalu gini, Pak. Kan dulu zaman seangkatan Bapak itu kan bekerjanya tadi disebutkan petani, pedagang, kan jual bambu, jual pakan itu kan pedagang ya Pak kategorinya. Tetapi Bapak sudah menjadi abdi negara, menjadi pegawai negeri sipil pada waktu itu, pusat lagi, bukan hanya di Kabupaten Gunung Kidul, di Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai juru penerang yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Apakah ada cerita-cerita yang menarik, ada cerita-cerita yang berkesan sebagai juru penerang gitu. Terus lalu Bapak sebagai, kurang dulu tuh kalau pegawai itu piyayi sebutnya Pak. Itu apa kiprahnya di masyarakat Ngrogol, di Gunung Kidul atau di negara, tetapi juga apa kiprahnya di gereja, Pak? Terima kasih. Jadi kami memang punya sifat suka bergaul, suka bersama-sama dengan teman, sehingga kegiatan kami tidak hanya pada pekerjaan, tapi kegiatan-kegiatan yang ada di desa pun juga kami libatkan. Sebab kami di samping sebagai warga masyarakat, kami juga duduk di dalam kelembagaan. Contoh saja Kelompen Capir itu juga ketuanya saya. Lalu juga ada lagi pengurus pemuda di pedusunan juga saya tangani. Sedangkan di dalam keluarga saya juga menjadi panutan. Seolah-olah memang kalau belum kami memutuskan, keluarga itu belum serk kalau ada keputusan. Jadi memang itu yang perlu kami sampaikan. Padahal anak ragil ya Pak? Iya, sehingga anak kami terakhir gitu. juga usia kami termuda, namun demikian selalu dikedepankan oleh warga, hingga kami mau tidak mau harus berpikir lebih mantap, lebih matang, sehingga tidak akan merugikan keluarga dan lingkungan. Itu yang kami sampaikan. Sedangkan untuk kegiatan lain di gereja kami memang dulu ceritanya gini. Jadi awal tahun 66 kami aktif di SMP, itu aktif. Terus kami mengalami agak renggang itu setelah masuk SMP, SLTA agak mundur sedikit saya. Namun demikian setelah tahun 77 kami aktif kembali, bahkan kami ikut katekisasi dan saya ikut baptis pada waktu itu. Sehingga kami mengapa mengalami kemunduran dan mengapa minta baptis, ternyata apa yang kami kehendaki sudah Tuhan bidikkan pada kami, sehingga kami pada saat itu melamar menjadi pegawai negeri sudah diterima, tinggal nunggu
panggilan. Sehingga kami merasa bahwa saya diberikan hal yang berbeda, sebab di Desa Grogol ini 60 dusun ini yang tamat SLTA hanya 7 orang. Iya. Ini yang sangat menonjol bagi kami. Dari Bapak dulu masih kelurahan sendiri ya, Pak? Enggak. Atau sudah gabung Bejarjo? Gabung Bejarjo, tapi 6 dusun di Grogol ini sekian itu. Iya. Baru yang tamat dusun, SLTA. Grogol Sehingga 1 sampai Grogol 6, baru hanya 7 orang yang tamat SLTA. Iya. Sehingga pada waktu itu saya kalau akan ikut dagang bakso ditolak. Kamu setelah sekolah nggak boleh ikut. Kalau mau makan bakso silahkan. Tapi kalau ikut jual tidak. Sebab kalau nanti kamu ikut jual bakso, kamu tidak akan jadi pegawai. Kamu akan jatuh juga sama dengan yang lain. Akhirnya muncul pemikiran kami harus mengupayakan bagaimana cara kami untuk bisa berhasil tidak menjadi pedagang bakso. Pedagang bakso di Grogol kan terkenal. Sampai sekarang ya, Pak? Iya. Sampai sekarang gitu. Itu yang perlu diketahui, sehingga mengapa kami mengambil sifat yang semacam ini, itu antara lain itu. Sedangkan tapi yang 7 tadi, Pak, yang menjadi pegawai negeri berapa, Pak? Yang tamat SLTA 7 tadi? Apa semuanya 7-7-nya? Bukan hanya, ingat kami hanya 1. Bapak sendiri? Saya, Tugio, terus Pak Tugino, itu Pak Sunar. Ya, ada 4 ya, Pak? 4 orang ya, 4 itu. orang. Satu pun yang tamat SMP gitu ya, udah diangkat menjadi pegawai negeri gitu. Nah, SLTA. Pak, yang SLTA kan 3, SMP-nya 1 tadi Ibu cerita yang diterima tapi dari SMP kan gitu kan, SMP. Tingkatnya tingkat SMP. Pak, setelah proses panjang jadi pegawai negeri kan itu panjang, tapi ceritanya Bapak tadi kan saya tanya apa cerita menarik menjadi juru penerang itu, Pak, yang lucu atau yang menarik atau yang pokoknya sampai sekarang masih teringat gitu. Sebenarnya bagi kami sangat menyakitkan dari juru penerang semula. Iya. Karena Pak, saya keluar dari orang yang tidak banyak bicara, banyak diam, terus kalau mengambil keputusan tak gitu. Tapi kalau di juru penerang kan lain, berbeda, memberikan informasi, penjelasan pada orang sehingga orang itu biar merasa senang dan bisa menerima. Itu bagi kami perubahan jiwa kami, sikap kami kita rubah agak besar itu. Jadi, sebab karena apa, kami harus bergaul dengan orang itu, sehingga kami kalau dulu saya dinilai orang yang keras, suka marah, tapi setelah jadi pegawai saya justru dikatakan oleh teman-teman kami, kok kamu nggak bisa marah, apa sebabnya? Itu perubahan karakter ya, perubahan karakternya setelah kamu menjadi tidak bisa marah. Juru penerang itu. Ternyata kemarahan itu tidak menyelesaikan permasalahan. Beberapa mantap. Pengalaman yang kami lakukan itu kemarahan tidak menyelesaikan. Justru dengan pendekatan dengan baik itu selesainya akan juga baik dan akan membuat ketenangan semuanya. Jadi yang paling berkesan kalau menjadi juru penerang, menerangkan sesuatu kepada rakyat itu tidak enak. Tidak karena di awal mulanya Bapak sifatnya itu pendiam. Iya. Lalu harus menerangkan dengan bagaimana caranya orang ngomong sekali orang ngerti kan, ngoten nggih. Tapi akhirnya mengerti, juga gitu, saya senang. Kenapa setiap pembicaraan kami kok masa yang kami ajak bicara selalu diam, tenang. Tenang. Dan kalau kita lontarkan pertanyaan dia menanggapi. Itu berarti kan apa yang kami sampaikan sampai. Itu. Bukan berarti orang penjelasin diem, tapi kalau ditanya juga diem, bukan begitu ya, Pak? Bukan. Kalau ditanya ngerti, bisa jawab semuanya paham, ngerti. Iya. Itu kami senang kami di situ. Hingga kebetulan kami ditugaskan di beberapa kecamatan di luar kota, terus terakhir memang di Kecamatan Wonosari itu agak lama, 13 tahun di Wonosari lainnya. Sampai pensiun, Pak? Bukan. Pensiunnya di? Karena Depen bubar itu. Nah, akhirnya kita dilempar ke
Badan Keuangan Daerah. Oh. Jadi tukang penarik pajak. Oh iya. Nggih. Jadi itu ya, oh iya kan dulu kan ada Departemen Perangan, tapi sampai akhirnya itu Bubar. di apa namanya, di merger, digabung dan Departemen Perangan itu tidak ada sampai hari ini. Iya. Adanya Kominfo. Ya, Itu. Kominfo. Nggih, Pak, ini tentang karir, tentang pekerjaan. Kembali Pak tentang jemaat mula-mula di Grogol, ya. Selain Bapak boleh sebutkan Pak nama-nama yang merintis, yang membangun persekutuan di wilayah Grogol ini, sehingga ada tadinya mungkin ada persekutuan doa, persekutuan ibadah, sampai minta mendirikan gereja saja gitu. Waktu itu di mana tempatnya, terus sampai akhirnya nanti kalau Bapak bisa atau kita semuanya tahu bahwa ada gereja yang permanen di Grogol ini Pak. Iya. Orang-orangnya siapa saja? Pertama kami sampaikan terlebih dahulu, memang persiapan tempat bukan harus memiliki dulu hanya pinjam untuk ibadah. Itu memang tempat menempat di rumah kami ini. Oh, di sini ya Pak? Iya, sini, selama 2 tahun. Ya. Itu. Sedangkan kalau sejarah awal itu ada yang lebih awal menjadi warga gereja, tapi akhirnya putus di jalan, kurang aktif dan sebagainya. Ya. Akhirnya kami muncul yang malah justru baptisnya ibu, kakaknya, dan 1 Mbak Pur, 3 putri itu sudah baptis lebih awal. Tapi saya menyusul sudah beberapa tahun dari ibu. Tahun berapa? 71 ibu sudah baptis 3 orang. Bu Supatmiati, Suwarti, lalu Purwani. Sedangkan saya sendiri itu pada waktu itu tahun 79. 77 itu masih jadi satu di GKJ di Pandan Bejarjo, GKJ Wiladeg waktu itu ya Pak. Ya. Itu berjalan itu. Sehingga kami pada waktu itu seolah-olah ke gereja ke Bejarjo itu tiap minggu itu hanya 4 orang, 2 orang, 3 orang pada waktu itu. Sehingga saya berpikir gimana ya kondisi warga kami kalau semacam ini terus. Akhirnya beberapa dengan munculnya majelis baru, Pak Sutrisno HS, terus Pak Yesuyanto, terus Pak Seswati, muncul majelis baru sehingga 4 saya. Akhirnya berpikir gimana kalau kita minta untuk kebaktian sendiri ya. Boleh atau tidak, sebab mau tidak mau kondisi sekarang wargane Grogol ki jalan kaki semua, tidak ada yang punya kendaraan pada waktu itu. Terus kalau nanti terus demikian mungkin kegiatannya semakin menurun. Akhirnya beberapa kami lontarkan pada waktu Bebel itu, Bebel itu Rebu malam Kamis itu kita lontarkan gimana kalau kita minta ibadah sendiri. Lah bagaimana tempatnya? Tempatnya bisa di tempat saya. Rumah kami kosong, nggak digunakan untuk apa-apa. Itu lah. Terus bagaimana prosesnya? Ya kami konsultasikan pada gereja. Bagaimana mau proses ibadah sendiri gitu. Saya akhirnya proses jalan. Oke. Terus Bejarjo sebenarnya masih agak keberatan karena tokohnya Grogol belum kelihatan pada waktu itu. Mau siapa yang kita tokohkan di sana? Kalau saya masih muda, kalau Pak Tris juga pengalaman dulu masih rada keras. Itu akhirnya berpikir lama-lama akhirnya Bejarjo juga iya kalau memang niatmu sudah oke, siaplah Bejarjo melepas. Gitu. Akhirnya proses Grogol menjadi Pandan sendiri. Itu tahun berapa Pak? Tahun berapa ya Bu?
Saya Iya. agak lupa itu Iya, iya, tahunnya iya. nanti. Iya, Lebih kok. iya, iya. Itu. Jadi ada catatan Pak bahwa Pandang Grogol itu berdiri tahun 88. Iya. Iya tahun 88 ya Pak. Iya ada catat. Saya nyontek nih ada catatan tahun 88. Iya yang tadinya di rumah ini gitu ya. Mm-mm. Dan Terus sekarang sudah punya gereja sendiri. kebetulan juga ada bantuan dulu untuk membeli tanah itu. Terus akhirnya juga beli rumah apa adanya, kampung yang pendek kecil untuk ibadah, tapi sudah bersyukurlah pada waktu itu sudah tidak di rumah ini tapi sudah punya sendiri. Iya. Itu sehingga berjalan ternyata gereja juga demikian baik, akhirnya bisa menghimpun dana terus bangun rumah. Iya. Itu Baik. itu ya. Ceritanya panjang tadi minimal ada 4 disebutkan, ada Pak Kiman, ada Pak Sutrisno, ada Pak Suyanto, satu lagi Pak Siswati. Pak Siswati itu ya nama-nama yang paling tidak menjadi motornya, menjadi yang menginisiasi sehingga Grogol itu dapat beribadah sendiri. Iya, dan iya. Iya Pak, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita, tapi biar nggak kering tenggorokannya Pak. Kita akan break dulu Pak. Nggih. Terima kasih sudah disiapkan minum Bu. Ya, mari kita minum bareng-bareng gitu. Nggih. Ya, ya. Monggo Pak, diunjuk Pak. Nggih. Ya, pemirsa kembali lagi ke obrolan gayeng bersama dengan keluarga Bapak Kiman. Ya, tadi sudah cerita panjang lebar. Kita lanjut Pak. Bapak ini kan sekarang ini tinggal berdua di rumah. Punya 2 anak ya Pak? Iya. Laki-laki, perempuan. Nah, Bapak ceritakan dulu Pak, yang laki di mana, yang perempuan di mana, kerjanya apa, terus lalu tapi kok nggak di rumah kan gitu. Terus harapannya apa Pak? Ininya rasanya bagaimana tinggal berdua lagi, dulu belum punya anak berdua, begitu anaknya sudah ada senang, mereka selesai mandiri tinggal pergi Pak, tinggal berdua lagi. Monggo ceritakan Pak. Iya. Demikian, jadi kami memang ingin keluar dari lingkungan Grogol yang semula dari pedagang bakso. Ya. Dan kami mencoba menyekolahkan anak-anak kami untuk saya bebaskan biar lepas, tidak hanya pedagang bakso tapi kalau bisa mencari pekerjaan yang lain. Sehingga pada waktu itu kami menyekolahkan anak, harapan kami bisa berubah dari misalnya saja saya dari bapak kami petani, saya berubah ya jadi petani tapi juga jadi pegawai. Dan akhirnya anak kami kalau bisa nanti juga bisa bekerja tapi bisa juga melanjutkan upaya-upaya lainnya. Setelah demikian ternyata kebetulan anak kami agak lumayan, dalam arti pada waktu ujian SD itu juara ranting se-rayon Karangmojo, Kecamatan Karangmojo. Iya. Sehingga bocah ki meneng kok, hasilnya bagus, pinter gitu ya. Nah, akhirnya berjalan saya sekolahkan terus sampai juga di perguruan tinggi dia masuk di UGM mengambil jurusan keperawatan. Ini yang Pak 2 Pak, yang laki namanya siapa, yang perempuan nama siapa, dan yang di UGM siapa tadi Pak? Yang pria namanya Sabto Haryatmo. Saya mengambil nama itu dengan arti bukan Sabto 7 tapi Sasab Tumoto. Oh, Sasab Tumoto. Haryatmo, Hergalak Yatmo Karep. Bisa Sasab Tumoto diikuti dengan Galak ing Karep. Itu memang kami memberikan nama itu sehingga pada saat itu harapan kami anak kami muncul sebagai orang Grogol tapi agak beda. Kami demikian. Itu Mas Sabto. Terus sedangkan yang satu perempuan, itu Marda Utami, itu kalau dilihat
hariannya juga tidak begitu pandai, tapi menurut saya nilainya cukup baik. Akhirnya juga sekolah awal SMP 1 Wonosari, terus SMA 1 Wonosari, terus masuk juga ke UGM. Oh, dua-duanya di UGM ya Pak? Dia keras sekali keinginannya masuk UGM. Saya pun sampai beberapa malam tidak bisa tidur karena menemani dia belajar. Akhirnya bab kalau pemikirannya agak tajam kakaknya dengan yang putri, sehingga yang putri merasa lemah berusaha keras. Sehingga pada waktu itu ada bimbingan untuk masuk UGM. Dia sudah dinyatakan diterima di UGM, tapi sebelum ujian. Belum ujian. Dinyatakan diterima di UGM, tapi belum ujian. Akhirnya ya kamu tinggal prihatin, kejarlah agar kamu bisa lulus kalau mau ke UGM. Iya. Itu akhirnya dia masuk UGM. Dan kebetulan sekarang saya sudah 2 anak itu semua sudah ya bisa buruh lah. Untuk kecukupan hidupnya, sehingga kami juga dulu sudah mengatakan demikian, kalau kamu perginya bekerja kemanapun saya ikhlas. Sebab saya dulu mau pergi dari rumah tidak diperbolehkan oleh orang tua, sakit sekali. Tapi ternyata Tuhan juga mengetahui, akhirnya karena orang tua kami nggak mau saya tinggal, Tuhan memberikan pekerjaan kami di Gunung Kidul. Nah, itu. Ini suatu bagi kami suatu anugerah Tuhan yang sangat-sangat besar. Lah, kami merelakan karena apa? Karena pendidikanmu itu semacam itu, ternyata di Gunung Kidul pada waktu itu belum menerima. Belum ada yang tamatan itu. Tapi ada yang S1, S2 tapi memang disekolahkan dari tempat kerjanya. Iya Pak, jadi rencana Tuhan memang kadang-kadang di luar pemikiran kita Pak, dan setelah kita renungkan, oh iya aku dulu begini karena akhirnya saya harus begini, tetapi anak-anak ya sudah diberikan kebebasan. Tapi yang menarik tadi Pak, ingin mengubah semacam ikon kalau Grogol itu adalah desa atau dusun bakso gitu. Kan ada namanya, kalau Pekalongan itu kota batik misalnya kan gitu ya. Ada Jogja kota pelajar, tapi Grogol kota bakso gitu ya. Tapi jangan semua jadi tukang bakso kan gitu kan, sopo sing arep tuku kan gitu kan ya. Tapi itu hebat, dan ternyata bisa anak-anak diupayakan nggak usah jadi tukang bakso, termasuk Bapak ya Pak? Iya. Nggak nek wis sekolah SMA aja jadi tukang bakso kan gitu. Itu intinya kalau sudah lulus SMA pada waktu itu pendidikan yang sudah cukup tinggi, ya jangan ikut yang lain jadi tukang bakso yang nggak perlu sekolah kan, intinya seperti itu. Ya. Iya Bapak, ini cerita tentang keluarga ya, karena sudah berkeluarga semuanya ya Pak? Sudah punya cucu. Cucunya berapa Pak? Kebetulan yang anak pertama pria itu sudah punya dua anak, putri dan putra. Sepasang. Terus yang putri kebetulan punya anak 1 yang sekarang sudah umur 3,5 tahun. Itu lanang apa wedok? Itu pria. Lanang ya gitu. Jadi urut berat Pak. Bapak tadi anaknya 2 lanang wedok. Anak pertama lanang, anak lanang wedok, anak laki perempuan. Yang anak perempuan punya anak 1 sudah laki, jadi barepnya laki-laki. Nah, barepnya laki-laki gitu ya. Pak, sekarang itu cerita keluarga. Iya. Kita kembali ke jemaat Grogol ya Pak. Kalau dihitung-hitung tadi kan kita bicara mandiri menjadi pantan Grogol beribadah sendiri. Itu tahun 88, kalau sampai hari ini sudah sekitar 35 tahun. 35 tahun. Kira-kira Pak, sebenarnya dari 35 tahun itu untuk warga jemaat Grogol itu apa sih sebenarnya yang sudah baik, bahkan sangat baik, tapi masih perlu dikembangkan? Lalu hal-hal apa saja yang sebenarnya ini nggak baik kok kalau misalnya itu, tapi harus
harus dikelola agar menjadi baik. Baik itu apakah sarananya, tapi kalau yang lebih utama jemaatnya, Pak. Jemaatnya. Potensi jemaatnya yang baik itu udah perlu kembangan apa, yang belum baik tapi perlu diperbaiki apa untuk jemaatnya. Untuk Grogol memang kami katakan pengembangannya agak lambat, kurang begitu bagus. Pada waktu ibadah sendiri saja jumlahnya juga ratusan lebih. Sekarang kalau dihitung lagi hampir sama. Itu ya, permasalahannya setiap warga setelah selesai SLTA keluar di sana hilang. Keluar di sana hilang. Sehingga kami pada waktu itu sudah anjurkan bagi warga gereja yang bekerja di luar daerah, tolong minta surat pindah pelayanan di tempat pelayanan agar tidak hilang. Tapi ternyata itu hampir semua yang dirantau itu lepas. Oh, iya. Itu. Pak, sehingga kemarin pun kami itu juga kena masalah. Masalahnya apa? Anak kami hampir akan tergoyangkan itu. Sehingga kami sangat prihatin kemarin. Sehingga kalau dulu itu warga Kristennya yang sekarang sudah tua itu bisa aktif, kok sekarang yang muda ini kok malah justru ya pasif gitu ya, pasif Nah, gitu ini ya. kami memang juga sulit untuk mengatakan apa sebabnya. Sehingga kami pada posisi sekarang dia melihat dan mencoba nanti pada suatu saat akan memberikan wawasan kepada generasi penerus kita. Iya. Sebab ternyata tidak hanya di sini, di lain daerah juga terjadi menurunnya semacam itu. Budaya yang dulu dilakukan terus, akhirnya generasi sekarang kurang bisa menerima. Apakah di dalam gereja kami juga demikian atau tidak? Memang kami masih berpikir ini, masih belajar. Mudah-mudahan saja sekarang bangkit kembali. Wong ternyata ini akhir-akhir ini juga sudah agak kembali banyak lagi yang ibadah. Iya. Itu. Iya, Pak. Mudah-mudahan Tuhan memanggil dia dan juga dia siap dipanggil untuk menjadi abdi Tuhan. Ya, Itu. baik, Pak. Jadi itu yang lebih banyak ya Pak ceritakan, lebih banyak agak prihatin ya Pak, untuk prihatin. Terutama generasi mudanya gitu ya kan, generasi. Tapi kan kalau saya lihat itu Pak, ada Mbak Betty, ada Mas Michael, ada Mbak Berna gitu. Nah, itu kan juga mudah-mudahan itu menjadi aktivis yang di Grogol ya Pak. Ya, untuk pemudanya ya. Baru muncul aja. Baru muncul ya. Nah, tapi muncul itulah berarti itu yang harus perlu dikembangkan ya Pak. Harapan kami ya semacam itulah yang harus dikembangkan ya Pak. Pada waktu mudanya anak-anak kami itu ya Mas Santoso, Mbak siapa? Pak Tumio, Mbak Nova, terus Mbak Nita, itu juga semacam itu. Kelompok itu membawa gitu, tapi akhirnya dia setelah bekerja di luar buat pasif itu. Nah, ini harapan kami nanti kalau ini sudah, sekarang kelihatannya sekolah minggu juga sudah mulai lagi, mulai hanya saja gitu tempatnya memang nek dijupuk ke awan kok sok dewasa rada kawanan, ning nek arep esuk dewasa wis terlanjur jam pagi, jam 7 itu. Sehingga kami dulu itu pada waktu ibadah di sini itu banyak. Iya, jadi enggak. Akhirnya pikiran kami apakah tempatnya, apakah itu nyala tempat, kita nanti pada saatnya akan bicara dengan majelis gimana untuk pemikiran ini agar tidak terjadi seperti dudul. Itu kalau bisa semakin baik. Nah, ini kan masih ide Bapak ya. Masih ide Bapak, berarti ya mudah-mudahan atau itu menjadi saran kepada majelis gitu ya Pak. Nah, saran yang lain Pak, terutama untuk yang generasi penerus nih, untuk yang
kalau anak-anak kan masih harus dituntun, tapi kalau yang sudah pemuda di GKJ Bayi Jiarjo itu namanya ada komisinya, Kompara, Komisi Pemuda dan Remaja. Itu apa Pak ininya Pak, pesan-pesannya untuk agar mereka itu semakin giat gitu. Iya. Kalau kita melihat Sunan keorganisasian di GKJ Bayi Jiarjo memang sudah cukup baik, dan harapan kami ya komisi-komisi yang ada bisa berjalan juga. Namun demikian memang hambatan itu sok-sok bukan karena yang menduduki jabatan dalam kepengurusan, tapi sok-sok juga dari warga sendiri yang muncul. Oleh sebab itu harapan kami dengan tertatanya sekarang ini mudah-mudahan bisa membangun secara keseluruhan, baik dewasa, pemuda, dan sekolah minggu, anak-anak gitu ya Pak. Iya, itu harapannya kami, dan begitu ya Pak. Kami itu juga dulu sangat sakit sekali, hingga bisa jadi saya jadi sakit itu karena pikiran kami, anak kami tidak boleh lepas dari gereja, gitu. Termasuk mendidik para pemuda yang ada di saat ini. Harapan kami tetap bisa utuh menjadi warga gereja. Iya, tetap kuat iman gitu ya Pak, kuat imannya gitu. Iya, jadi itu pesan-pesannya kepada generasi penerus, khususnya para pemuda ya Pak. Kadang-kadang muda itu banyak godaannya gitu ya. Banyak godaan. Nah, itu pesan-pesannya kepada pengembangan gereja. Sedikit yang perlu kami tambahkan, sebenarnya kami punya angan-angan kalau disetujui oleh majelis, pada saatnya kami akan mengundang orang-orang dari Grogol yang warga GKJ dan sekarang masih tetap menjadi warga GKJ, untuk saya minta sumbangan pemasukan, bukan sumbangan uang, tapi sumbang saran gitu Pak. Ya, sumbang saran. Itu yang ada di Rantau atau yang ada di Grogol? Ada di Rantau. Oh, yang ada di Rantau ya. Yang ada di desa kan sudah ini ya. Sudah setiap saat ketemu. Itu yang dulu berhasil membawa anak-anak sekolah minggu itu, kalau mungkin dia mau melontarkan sesuatu biar bisa dilanjutkan oleh adik-adik sekarang. Mudah-mudahan nanti gereja sudah menangani, tapi kalau mungkin ini bisa, harapan kami secara pribadi kita ada sambung rasa lah, itu harapan kami. Iya, teman-teman, khususnya warga Rantau asal dari Pepanan Grogol, ada harapan nih dari Pak Giman untuk membangun kembali, atau paling tidak apa sih sumbang saranmu untuk pengembangan di Tabon gitu ya Pak, yang di desa, yang di Rantau nih, para potensial nih yang harus memberikan sumbang saran untuk pengembangan di Tabon. Iya Pak, sekarang kembali lagi ke keluarga Bapak nih. Dari cerita yang saya dapat, bahwa Bapak ini kan jadi keluarga yang heterogen dalam iman gitu, dalam iman kepercayaan, sisi iman percaya gitu ya. Jadi ada, karena ada dua belah ya, dari Bapak, dari ibu, dari istri gitu kan, itu yang berbeda-beda. Gimana ceritanya Pak? Ada yang kok heterogen itu memang bagaimana Pak? Monggo Ibu dhisik. Ya, Ibu dulu, dari keluarga Ibu gitu. Kalau keluarga dari saya itu anak bapak ibu dua, Ya. saya sama mbak saya. Kebetulan saya sama mbak saya itu sudah mengikut sejak SMP. Ya. Satu sampai itu. Tapi orang tua masih di Islam. Oh gitu. Ya. Pada saatnya bapak saya itu operasi, terus pulang ke Solo. Itu di rumah sakit itu setiap saat didatangi oleh Romo Pastor. Oh. Kebetulan dia itu kepala sekolahnya itu ya jadi Katolik. Bapak saya terus ngomong-ngomong sama kepala sekolahnya tadi, pokoknya saya mau ikut ke Katolik. Oh ya silahkan, nggak apa-apa lah. Terus bapak Katolik, terus ibu saya diajak Katolik. Nah, setelah itu terus ke gerejanya Wonosari. Akhirnya bapak kepundut tahun
9. 78. Oh, 78. Tapi ibu saya masih kekeh ke Ke Katolik. Iya, nggak mau ikut GKJ anak-anaknya gitu ya. terus sama pastor tahunya sudah kemarin itu kenapa kok dua orang tuanya itu Katolik anaknya kok GKJ Kristen Protestan saya gitu. minta keterangan terus sama mbak saya terus Ceritakan Iya. bahwa Enggak. bapak itu Lebih akhir, iya, lebih. saya sama adik saya Oh, gitu. Iya. Itu Itu dari ibu. Terus bapak nih. Kalau dari saya memang kami 4 bersaudara. Iya. Putri-putri, kakung-kakung. Ya. Yang putri-putri itu tetap jadi orang Islam, terus yang kakung-kakung saya dan kakak saya jadi orang Kristen. Sampai sekarang Iya. keturunan Mbak Yu saya Islam semua, nih keturunan saya dan Mas Panut itu Kristen semua, Namun iya. keadaan keluarga tetap saya buat situasi tetap berjalan baik, nggak ada yang pernah mempermasalahkan agama. Iya. Tuh, sehingga kerukunan di dalam keluarga kami memang utuh baik, nggak ada Iya. permasalahan agama. Itu Iya. sebab kami mencoba memberikan juga peluang pada mereka untuk keyakinan dia sendiri. Contoh saja, kalau dulu bapak ibu saya sudah meninggal, kalau kita biston sudah jalan, lalu kami memberikan waktu, kalau kamu ingin silahkan. Ya. Karena sama-sama Iya. cucu akhirnya juga melakukan itu. 4 bersaudara Pak 4 ya, bersaudara. 2 Muslim, 2 Muslim, Kristen. 2 Orang tua akhirnya sampai akhirnya kepundutnya jadi itu orang Kristen. orang Kristen ya. Ini Itu orang Kristen, orang tua Bapak dua-duanya. kami dari sakit sembuh, Oke. terus jadi orang Kristen. Kebetulan akan meninggal itu hanya sakit 1 bulan. Oh iya, Itu. baik. Kami- Jadi dipanggil dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, iya, jadi ini cerita yang unik. Ya walaupun berbeda-beda, kerukunan keluarga itu tetap harus ada. dijaga. Nggih. Iya. Dulu banyak yang khawatir apakah kamu nggak berlawanan dengan anak-anakmu. Enggak. Nggih. Saya nggak pernah prihatin. Ternyata kami menuntun dengan rasa satu kesatuan keluarga. Dia tidak berani kalau akan gitu. Akhirnya bersama terus, sehingga kebutuhan mereka pun pada waktu sekolah yang mencukupi saya. Oh iya. Sehingga dengan cara itulah mungkin tertanam, aku membutuhkan Pak Lek saya. Mungkin gitu. Iya. Dengan demikian menghargai keyakinan dan saya juga menghargai keyakinan dia. Iya. Itu. Iya Pak, panjang lebar sudah kita dengar dari Pak Giman dan Ibu tentang iman khususnya dalam pribadi, dalam keluarga, tapi juga dalam berjemaat di GKJ Bejarjo Pantan Grogol. Terakhir Pak, pesan dari Bapak Ibu untuk para cucu nih, para cucu-cucu kan sampai waktu itu ada keprihatinan, ada kekhawatiran kalau nanti anak-anak itu nanti lepas seperti yang Bapak ceritakan lagi, beberapa jemaat di Grogol itu ada yang lepas gitu ya. Nah kepada anak yang 2 tadi, yang dengan mantu pasti dan cucu-cucu, pesannya apa Pak? Pesan kami terhadap anak-anak kami, mohon dia memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya. Sebab mau tidak mau, anak pasti akan melihat pada orang tua. Mau Ya. tidak mau. Yang kedua kalinya itu kepada cucu-cucu kami, kami harapkan untuk tetap bisa saling menyesuaikan diri. Itu. Iya. Itu. Dari Mbah Kakung, Ya. dari Mbah Putri pesannya. Agak kencang Bu, biar mikrofonnya ikut Bapak ya, biar kedengeran ya. Ya. biar cucu-cucu kami ikut mengikuti apa yang patuh pada orang tuanya. Kebetulan cucu saya yang pertama itu, yang perempuan itu memang sudah beberapa kali ikut olimpiade sampai di Bali itu 2 kali, Jakarta.
Ya mudah-mudahan nanti berhasil semuanya. Iya. Gitu. Iya. Iya, itu kepada anak cucu, kepada ini Pak, anak-anak muda di GKJ Bejiarjo, tidak hanya di Grogol saja Pak, Bejiarjo secara keseluruhan, ada Pandan Grogol, Pandan Karanganom, dan induk yang di gereja. Pesannya Pak. Pesan kami terhadap pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu, kalau bisa seperti dulu geruduk kan, Iya. geruduk ini antar Kompak gitu ya Pak, Pandan bukan gitu lah. gerudukan gitu Pak ya, tapi kompak artinya Kompak. iya Dalam arti semangat kegiatan kompak gitu. bersama antara Grogol dan Bejiarjo itu ada kegiatan. Sebab kalau di Grogol sendiri itu tanpa dipengaruhi dari Bejiarjo agak lemah kondisinya, sehingga dari Bejiarjo ikut menggerakkan bersama. Iya. Itu harapan kami, tetap biarpun toh berdiri sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan ini harapan kami. Sebab saya dulu pada waktu itu tanpa tuntunan dari Bejiarjo juga tidak bisa apa-apa. Itu harapan kami melihat kerja, melihat kegiatan di Bejiarjo, saya tertarik, terus pada waktu itu mencoba mengikuti, ternyata bisa berjalan. Sekarang pun harapan kami pada kondisi yang agak lemah ini, saya suruh melihat sana bagaimana, apa yang kita peroleh dari sana kita cobakan di sini, sehingga nanti kemajuan itu tetap akan ada. Melihat sana. Sebab mau tidak mau itu diakui tidak diakui, bagikan keluarga Bejiarjo orang tua kita. Iya. Diakui tidak diakui itu. Sebab kami muncul belakangan dan semuanya ditraktir dari Bejiarjo pada waktu itu. Iya, Mas. Walaupun Pandan Bejiarjo di sini Mas, pos pelayanan awalnya ya Pak, sebelum berdiri menjadi Pandan Grogol. Iya, jadi teman-teman, para pemuda, para kawula muda itu di GKJ Bejiarjo, ya utamakan kebersamaan. Gerudukan itu bukan tawuran, gitu, tapi gerudukan itu adalah kerjasama yang erat antara Pandan Grogol, Pandan Karanganom, dan di induk yang di Bejiarjo. Demikian Pak obrolan gayeng kita, ya, dan nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para jemaat untuk mengembangkan khususnya GKJ Bejiarjo Pandan Grogol. Pemirsa, demikian tadi obrolan gayeng kita bersama keluarga Bapak Giman, ya, dan semoga ini menjadi inspirasi juga buat yang lain dalam mengelola, mengembangkan jemaat dengan segala potensi, baik potensi untuk gereja, terlebih potensi untuk masyarakat luas. Kita akhiri dan nantikan obrolan kami dengan narasumber yang lain yang juga akan menambah inspirasi yang lain bagi pengembangan gereja kita. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.